Apakah pengamanan terhadap jaksa dan institusi kejaksaan dengan menggunakan TNI Polri merupakan langkah yang tepat pasca terjadi pembacokan terhadap dua aparat kejaksaan? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Bang David. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan Bang Ardi. Ya, dan hadir pula Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiono Suwadi. Selamat sore, Prof. Pujiono. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Dan juga hadir pula Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Mas Ardi, selamat sore. Selamat sore, Mas David, Pak Ujang, dan Pak Puji. Saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, ini apa dasarnya dikeluarkan Perpres nomor 66 ini? Ya, tentu ini hal yang baik untuk menjaga kejaksaan secara institusional yang tadi disampaikan oleh Prof. Yusril. Kami melihatnya bahwa ini adalah bentuk dukungan negara kepada kejaksaan untuk pemberantasan korupsi. Jadi Pak Presiden saat ini sedang keras-kerasnya yang menggalakkan mengambil aset-aset yang ilegal itu butuh pengamanan dari katakanlah polisi dan TNI. Oleh karena itu apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden yang tertuang di Perpres nomor 66 2025 ini bagian daripada perlindungan itu. Kita tahu bukan hanya pembacokan yang terjadi, tetapi kita sama-sama tahu pula bahwa gedung Kejaksaan Agung beberapa kali sudah dibakar. Ini kan antisipasi yang harus dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa jaksa beserta aset-asetnya termasuk institusinya betul-betul dilindungi oleh negara. Dan dalam konteks itu maka TNI bisa bekerja sama dengan kepolisian termasuk dengan kejaksaan. Dan sudah ada kan MOU yang sudah diteken oleh TNI dengan kejaksaan untuk memastikan bahwa mereka ya kerja kolektif dan kolegial. Kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bagian daripada tadi perlindungan bukan hanya sisi institusi tapi pribadi, keluarga, sehingga apa? Sehingga pemberantasan korupsi yang betul-betul sedang dicanangkan oleh Bapak Presiden betul-betul bisa dieksekusi di lapangan. Karena kalau jaksanya ketakutan, kalau jaksanya terintimidasi, kalau gedung-gedung misalnya kejaksaannya tidak diamankan, lalu banyak yang terbakar atau dibakar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini kan menjadi tidak bagus. Oleh karena itu antisipasi menjadi penting dari pemerintah termasuk dari negara. Baik, jadi dasarnya adalah karena peristiwa-peristiwa tersebut, bukan ada artinya undang-undangnya gitu loh untuk turunannya sampai ke Perpres ini. Ya, kami bekerjanya tadi kolektif kolegial ya, mendukung pemberantasan korupsi, lalu juga menindak tadi aset-aset yang ada di oknum-oknum ya, yang betul-betul ilegal. Nah, ini kan menjadi konsen dari Bapak Presiden untuk memastikan aset-aset yang ilegal yang dikuasai tidak sah oleh oknum-oknum tertentu itu diambil katakanlah ditindak oleh kejaksaan. Maka di sinilah perlu institusi lain untuk bisa membantu kejaksaan untuk mengamankan jaksa-jaksa termasuk aset-aset yang ada tersebut. Kami yakin apa yang menjadi langkah Bapak Presiden adalah langkah untuk tadi kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan kepentingan yang lainnya. Jadi adanya institusi kepolisian, adanya institusi TNI yang bekerja sama dengan kejaksaan adalah bagian bekerja sama-sama untuk penegakan pemberantasan korupsi dan mengamankan semua aset-aset dan termasuk dari jaksa-jaksa tersebut. Baik, apa tanggapan imparsial Mas Ardi? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa Perpres 66 2025 ini merupakan respon dari kritik masyarakat sipil terkait dengan MOU yang dilakukan oleh kejaksaan dengan TNI terkait dengan pengamanan institusi kejaksaan. Jadi kemudian dalam kritik kami menyampaikan bahwa MOU tersebut itu tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan secara tidak sah karena itu dilakukan oleh TNI langsung dengan institusi kejaksaan yang juga di dalam undang-undang TNI itu tidak sesuai dengan yang terakhir ini direvisi bahwa TNI terkait dengan tugas kejaksaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan tugas pengamanan, melainkan hanya pada satu posisi saja, yaitu
Jampit Mil gitu ya. Nah kemudian mungkin karena mendengar juga kritik dari masyarakat sipil, Presiden mengeluarkan dasar hukum gitu ya, Perpres 66 2025 ini. Tetapi lagi-lagi menurut kami ini salah dan keliru. Kenapa? Karena Perpres tersebut yang pertama tidak didasarkan kepada undang-undang gitu. Ini Perpres yang menurut kami ini sangat mungkin satu-satunya begitu ya, atau jarang sekali yang langsung berlandaskan pada Undang-Undang Dasar begitu ya. Konsiderannya itu mengacu pada Undang-Undang Dasar. Nah seharusnya kalau memang itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kejaksaan Agung tadi, bahwa ini adalah dalam rangka menjalankan tugas untuk pengamanan objek vital, seharusnya itu menjadikan Undang-Undang TNI dan juga Undang-Undang Polri sebagai rujukan. Tetapi ini nggak ada gitu. Dan lagi-lagi Perpres ini juga baru kemudian melibatkan institusi Polri dalam pengamanan kejaksaan. Kalau sebelumnya kan enggak, MOU antara kejaksaan dan TNI ya itu hanya kesepakatan untuk melakukan pengamanan di kantor-kantor kejaksaan dilakukan oleh personel oleh prajurit TNI begitu. Nah, kenapa kemudian tidak melibatkan Polri? Ini kan juga pertanyaan masyarakat. Nah, jadi ini maksud Anda ini tumpang tindih begitu ya nanti undang-undangnya dengan Perpres ini? Undang-undang TNI Polri dan Perpres. Iya, ini jelas. Nah, kalau begitu acuannya, ini juga kritik lagi sebetulnya. Jadi kami akan terus mengkoreksi ini, mau didengar setengah-setengah, mau sebagian yang cuma didengar, tapi kami akan terus mengkritik gitu ya. Oke, baik. Kalau dasar hukumnya Undang-Undang TNI pasal pasal 7 terkait dengan OMSP begitu ya. Dan salah satunya itu adalah pengamanan objek vital, maka harus terlebih dahulu ini ditetapkan oleh pemerintah apa itu objek vital nasional, begitu. Apakah institusi kejaksaan itu objek vital nasional? Apakah kemudian yang mendefinisikan objek vital nasional itu cukup kejaksaan atau presiden saja, begitu ya? Nah ini harus ada kriteria yang jelas apa itu objek vital nasional. Tapi ya, tadi katanya kan bicara soal ini juga, kalau kata Kang Ujang bahwa ini ada kasus-kasus ini, ya kemudian ada aset-aset yang juga harus dilindungi karena kejaksaan pun sudah beberapa kali terbakar begitu. Nah ini Anda melihatnya ini sebagai sebuah ancaman nggak ini sebenarnya? Ya, ini saya juga baru mendapatkan ini dari Pak Ujang bahwa kantor kejaksaan dibakar. Karena kalau dalam kasus yang terakhir kantor Kejaksaan Agung RI itu dalam kasusnya sampai akhir itu adalah terbakar. Ya, yang dipidana atau yang bertanggung jawab kemudian itu adalah tukang, ya, bukan karena puntung rokok, begitulah kira-kira penyebabnya. Tapi Pak Ujang ini barusan mengatakan dibakar. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan untuk Pak Ujang, yang dibakar yang di mana nih, gitu. Dan saya setuju sebetulnya bahwa perlu ada peningkatan pengamanan terhadap jaksa-jaksa yang bekerja, begitu ya, dalam penanganan kasus di seluruh Indonesia. Tetapi dengan melibatkan institusi dari luar, termasuk juga di TNI, itu juga harus dilakukan secara proporsional. Baik. Kapan dan bila TNI atau kepolisian itu dilibatkan. Yang penting untuk diperkuat sebetulnya adalah keamanan internal di kejaksaan itu sendiri. Bagaimana kejaksaan kan juga sudah dibolehkan membawa senjata api di dalam undang-undangnya. Nah, kenapa sistem pengamanan di internal ini tidak diperkuat begitu? Karena bagaimanapun juga pengamanan internal itu jauh lebih melekat, jauh lebih paham tentang bagaimana melindungi seorang jaksa dalam melakukan tugas dan kerja-kerja. Pengamanan internal yang diperkuat begitu ya, Mas Ardi ya. Saya ke Prof Pujiono dulu. Prof, jadi kalau kata imparsial tadi Mas Ardi adalah bahwa ini tidak sah karena tidak ada dasar undang-undangnya dan bahkan ini overlapping lah begitu. Ini hanya berdasarkan karena ada peristiwa-peristiwa yang juga lagi dipertanyakan juga tadi. Apa tanggapan Anda? Baik, pertama sah tidaknya peraturan itu kan ini peraturan sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan. Jadi kan ini kita anggap sah. Dan perdebatan tentang ini kan pasti panjang.
Mas Ardi punya perspektif sendiri, saya juga punya perspektif sendiri. Kalau misalnya mau untuk menguji keabsahan, kan ada lembaga yang berwenang untuk kemudian menguji keabsahan itu. Nah, setidaknya sampai hari ini bahwa peraturan itu, Perpres itu dinyatakan masih berlaku, dan di Undang-Undang Kejaksaan sebenarnya sudah juga clear bahwa memang dibutuhkan pengamanan berdasarkan pasal 8A Undang-Undang Kejaksaan itu memang dibutuhkan pengamanan. Nah, pengamanan itu kalau dalam undang-undang disebut memang dari kepolisian. Nah, sedangkan kalau dari TNI kan memang Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi kan punya analisis, punya resiko juga yang kemudian kejaksaan itu ada di bawahnya, maka kemudian kan berdasarkan analisis dan resiko itulah pengamanan dari polisi, kepolisian dan TNI maka dituangkan dalam peraturan dalam bentuk Perpres ini. Dan Perpres ini dalam tata pembuatan peraturan tidak harus kemudian juga merujuk langsung kepada undang-undang, tidak harus namanya Perpres itu. Itu satu, kita bisa beda pendapat. Terus yang kedua mengenai pengamanan internal dan pengamanan dari TNI maupun dari kepolisian. Pengamanan internal dalam beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujang, ya ada keterbatasan dan ada kemampuan yang tentu tidak sama yang dibutuhkan berdasarkan dengan analisis baik yang dilakukan oleh teman-teman di Kejaksaan sendiri maupun yang dilakukan oleh teman-teman di intelijen baik itu di BAIS maupun di BIN, bahwa keamanan yang dibutuhkan oleh Kejaksaan itu harus saat-saat ini kalau kita lihat bahwa penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi itu kan bagian dari nawacipta yang diinginkan oleh Pak Prabowo terwujud, dan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif itu menjadi ujung tombak, maka dibutuhkan dorongan yang lebih ekstra, butuhkan garansi dari Presiden bahwa Kejaksaan ketika ingin mewujudkan itu harus ada standar aman yang jauh. Artinya yang memang ketika melaksanakan bukan tugas, hanya sekedar keamanan internal saja, begitu ya maksudnya? Iya, tidak terbebani, karena kan beberapa fakta yang kita terima saja lah, misalnya ya, yang kita terima saja ini kita tidak usah ngomongin kasus yang besar-besar. Ini yang berdasarkan yang kita terima laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan, misalnya desakan masyarakat untuk mengusut kasus korupsi misalnya. Ternyata setelah kita klarifikasi kepada satgas terkait, kenapa ini kok penyelidikannya lama, penyidikannya juga lebih lama lagi, ternyata full bucket dan full datanya itu yang susah. Susahnya di mana kita tanya? Susahnya adalah ketika kita mengumpulkan bahan keterangan termasuk data-data itu, kita mendapatkan pressure, kita mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat, dari ormas-ormas dan segala macam gitu, yang itu kemudian menyulitkan. Kalau hanya kemudian yang demikian menggunakan pengamanan internal tentu tidak memenuhi standar-standar yang kemudian diinginkan oleh publik, bahwa penanganan kasus korupsi harus cepat, harus segala macam lah itu. Karena ini bicara juga uang besar, aset yang besar begitu ya. Termasuk kemudian tentang tentang kemudian penyitaan aset-aset lah, apalagi aset-aset korupsi yang nilainya triliunan itu, kalau hanya dengan pengamanan internal itu kurang sekali begitu ya? Iya, sangat kurang. Baik, memang kita lihat memang pekerjaan jaksa ini juga menghadapi banyak tantangan. Tapi kita dengarkan dulu keterangan Mensesnek Prasetyo Hadi tentang upaya negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Jadi begini ya, sebenarnya itu sesuatu yang normal saja, karena itu bagian dari kerjasama institusi. Ada juga Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur kerjasama teman-teman kejaksaan dengan teman-teman kepolisian. Kemudian juga ada MOU antara teman-teman kejaksaan dengan teman-teman TNI maupun Polri. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Dan perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa kita memang sedang bekerja keras untuk satu, melawan apa yang Bapak Presiden selalu tekankan, melawan korupsi. Kedua, kita juga sedang bekerja keras ya, tindak-tindak pidana selain korupsi ini juga sedang kita tertibkan, dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah
penguasaan terhadap sumber daya alam kita gitu. Yang tugas ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di kejaksaan gitu. Jadi kalau kemudian teman-teman di kejaksaan saling berkoordinasi, lintas instansi kita saling memperkuat ya, karena kita memang memaknai ini sebagai sebuah tim, kita bekerja bersama-sama. Ya, saya ke Kang Ujang. Tadi dikatakan ada tekanan-tekanan ketika masuk ke wilayah-wilayah yang mesti mengambil aset, merampas aset yang harus dikembalikan. Tentu ada perlawanan-perlawanan. Bahkan tadi Kang Ujang sempat disebutkan, kalau menurut kata imparsial, ada yang dibakar begitu kejaksaan pada saat itu. Terbakar, karena kalau dari Bang Andri terbakar ya. Ya, jadi boleh dijawab dulu, sudah setidak aman itu kan negeri ini, dan apakah memang waktu itu dibakar begitu? Saya tidak mau masuk wilayah situ, yang jelas begini Bang David. Kejaksaan dalam konteks ini sedang mengawal pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks pengamanan kejaksaan ini adalah bagian daripada itu. Pak Presiden dalam banyak pidatonya menginginkan korupsi kita bisa diatasi. Korupsi kita bisa terminimalisasi, korupsi kita bisa kita selesaikan. Nah, itu butuh dukungan dari semua komponen bangsa, termasuk dari institusi negara, TNI Polri. Dan jadi berapa banyak yang harus dikerahkan berarti Kang Ujang supaya bisa mengamankan ini? Tentu kalau kita lihat perpresnya kan sesuai dengan kebutuhan, kondisi-kondisi di lapangan. Dan kami yakin kalau ada support dan dukungan dari TNI Polri, maka kerja-kerja kejaksaan itu akan bisa berjalan dengan baik. Tadi Prof. Pujiono menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, dengan clear, bagaimana kondisi pengamanan internal di kejaksaan itu tidak akan mencukupi untuk bisa melindungi dirinya dan institusinya. Oleh karena itu kami meyakini ini adalah hal yang positif dari negara, untuk tadi menggabungkan seluruh komponen kekuatan negara, baik kejaksaan, TNI, Polri, untuk bersama-sama memberantas korupsi. Tapi apa jaminannya tidak ada intervensi gitu Kang terhadap proses dari kejaksaan dalam penyelidikan atau mungkin bocor informasi lah? Tidak ada, Bang David, tidak ada. Itu hak kejaksaan yang sangat independen dalam konteks penegakan hukum. Nah, posisi TNI Polri adalah mengawal agar kejaksaan berjalan dengan baik dalam konteks penegakan hukum itu. Tadi bagaimana penegak hukum itu ketika melakukan kerja-kerjanya banyak ya diintimidasi, banyak serangan dan lain sebagainya. Dan ini butuh kerja-kerja kolektif kebersamaan, dan dalam konteks ke depan maka kita butuh backup yang full ya bagi kejaksaan dari TNI Polri. Yang dan kami meyakini bahwa Perpres 66 2025 ini tadi bagian daripada untuk yang paling utama adalah menindak korupsi dan untuk mengamankan jaksa-jaksa dan tadi aset-aset kejaksaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, Kang Ujang, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu ya. Tadi seperti yang Kang Ujang sebut mengenai isi sejumlah pasal di Perpres nomor 66 tahun 2025 ini tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Ya, dikatakan dalam pasal 4 Perpres tersebut negara menjamin jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian dan TNI. Lebih lanjut di pasal 6, Perpres juga mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan oleh jaksa. Ada 6 ya, yakni perlindungan atas keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, kemudian kerahasiaan identitas dan atau bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, saya mau kembali bertanya kepada Mas Ardi nih, Mas Ardi, kalau Anda melihat bahwa ini semua wilayahnya dimasuki oleh TNI Polri begitu, dalam artian untuk proses kerja kejaksaan. Apakah Anda mengkhawatirkan sesuatu atau tidak nih melihat bahwa ini sampai masuk ke dalam wilayah kerjanya kejaksaan? Iya, kami juga sangsi dengan komitmen pemerintah yang menyatakan bahwa ini demi pemberantasan korupsi. Ya, karena pertama apa? Karena pertanyaannya apakah kemudian TNI itu adalah lembaga yang betul-betul bersih atau bebas dari tindak pidana korupsi atau praktek korupsi. Nah, apakah kemudian kepolisian adalah lembaga yang betul-betul bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi? Apakah
apa namanya aparat penegak hukum yang lain juga bebas dari tindak pidana korupsi. Itu tidak. Jawabannya adalah tidak. Jadi yang tercipta adalah hari ini ketika institusi kejaksaan diamankan atau dijaga oleh TNI, itu adalah interlock ya, atau saling mengunci. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah pemberantasan korupsi itu akan vakum, itu akan mandek begitu ya. Mungkin Karena jelaskan interlock yang Anda maksud itu lembaga, seperti apa itu, Mas Ardi? Interlock ini karena bagaimanapun juga itu pasti ada imbal balik ya atas jasa yang sudah dilakukan begitu ya oleh satu institusi terhadap institusi lain. Dalam hal ini adalah pengamanan begitu. Itu tentu independensi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi terkait dengan dua lembaga yang disebutkan di dalam Perpres itu tentu akan dipertanyakan begitu. Dan selama ini kita publik itu dalam konteks pemberantasan korupsi itu percaya dengan satu lembaga yang memang dikhususkan untuk penanganan korupsi di Indonesia, yaitu KPK. Nah, kenapa kemudian institusi KPK ini menyambung dari Pak Komisi Kejaksaan Pak Puji tadi itu bisa melakukan itu semua begitu ya, perampasan aset dan seterusnya itu tanpa melibatkan institusi TNI begitu. Kenapa institusi KPK gitu ya itu dapat melakukan itu tanpa harus melibatkan kepolisian juga dalam Baik, Mas Ardi. Aset dan seterusnya. Mas Ardi. Nah, menurut kami ini yang Boleh menjadi pertanyaan. Pelibatan TNI sedikit. Pelibatan TNI itu harus sebagai upaya terakhir. Ada skalanya. Ketika jelas ancamannya dalam bentuk ancaman militer terhadap gedung-gedung kejaksaan, institusi kejaksaan, nah itu mungkin baru militer bisa dilibatkan. Tetapi ketika ancamannya masih bisa diatasi dalam situasi normal oleh aparat penegak hukum yang lain, oleh pemerintahan sipil, nah itu tidak boleh. Baik, dilakukan saya coba berikan kesempatan juga untuk Prof Pujiono menanggapi ini. Baik. Anda setuju nggak di sini di wilayah ini jadi seperti ada interlock begitu nanti malahan? Ada tiga hal. Pertama adalah perdebatan soal difungsi dalam konteks pengamanan jaksa. Saya dengan Mas Ardi bisa berbeda pendapat dalam konteks pengamanan jaksa ini ya. Terus yang kedua, kalau soal intervensi, batasannya clear kok dalam Perpres itu adalah ini hanya untuk pengamanan, sehingga ini tidak masuk dalam main bisnis kejaksaan dalam penegakan hukum. Pengamanan itu ya supporting system saja. Jadi tidak ada cerita soal interlock, saling mengunci dan segala macam itu. Jadi tidak masuk pada main bisnis, apalagi intervensi, apalagi kemudian sampai overcoming dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Hanya pengamanan, ini supporting system. Ketiga adalah kalau kemudian dibandingkan dengan KPK, mohon maaf sekali lagi, Mas Ardi, nanti kita bisa cek data pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh kejaksaan, termasuk juga perampasan aset yang dilakukan oleh kejaksaan dengan yang dilakukan oleh KPK. Bahkan tidak usah kejaksaan, mungkin KPK pada tahun kemarin dengan Kejaksaan Tinggi DKI saja, nanti bisa dicek datanya. Jadi seberapa besar, dan saya pikir kejaksaan masih sangat jauh di depan. Oke, baik. Jadi ini sama sekali tidak akan ada mengganggu kerja dari kejaksaan begitu. Anda bisa memberi jaminannya begitu ya? Ya, saya sudah tanyakan juga ke Jaksa Agung bahwa ini adalah konteksnya pengamanan. Yang namanya pengamanan itu kan supporting system. Baik. Sekali lagi, jadi saya sampaikan dalam rangka pemulihan keuangan negara yang kerugian perekonomian negara yang cukup besar, yang saat ini memang ada problem dalam pemulihan itu, termasuk juga perampasan asetnya. Nah, itu kan dibutuhkan pengamanan. Termasuk kemudian juga misalnya dalam case-case tertentu di daerah-daerah ya, kita tidak usah ngomongin yang besar-besar di Jakarta. Di daerah-daerah ketika kemudian harus menangkap seseorang yang memiliki pengaruh cukup tinggi, nah itu kalau dilakukan oleh jaksa sendirian sangat tidak memungkinkan gitu. Apalagi di daerah-daerah itu, saya ke Banda Neira misalnya, ke Banda Neira itu itu jaksanya hanya satu fungsionalnya, atau kemudian di daerah NTT di kabupaten tuh, di kabupaten itu jaksa fungsionalnya hanya 6. Hanya 6. Kalau kemudian berhadapan dengan orang yang berpengaruh di sana,
yang jaksa kemudian harus mengandalkan pengamanan internal, tentu itu tidak cukup, tidak akan cukup ya untuk ini. Berarti ya. Mungkin terakhir saja saya ke Kang Ujang. Berarti sistem atau sistem supportingnya itu adalah sifatnya diberikan saat ada penegakan, kemudian ditarik kembali begitu ya, bukan menempel langsung begitu. Kalaupun menempel langsung menggunakan undang-undang Polri dan undang-undang TNI, begitu ya maksudnya Kang Ujang? Kami perlu jelaskan Bang David ya, bahwa TNI Polri ini bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Sama kami dengan di kantor komunikasi kepresidenan, ketika kami mengorkestrasi komunikasi-komunikasi dari banyak kementerian dan lembaga gitu. Kami tidak ada istilah di situ ada bisnis dan lain sebagainya. Yang ada kami bekerja untuk kepentingan kementerian, kepentingan Bapak Presiden, kepentingan negara. Sama juga dengan TNI dan kepolisian. Ketika ditugaskan dalam Perpres nomor 66 tersebut, maka sangat clear, sangat jelas bahwa fungsinya adalah fungsi pengamanan. Fungsinya fungsi menjaga kejaksaan, keluarganya, institusinya. Itu sangat clear, tidak ada hal-hal lain dari luar itu. Berarti sifatnya menyeluruh ya? Ada yang menempel selalu dan ada juga yang dibutuhkan ketika sedang, seperti kata Prof. Pujiono tadi, ketika sedang menindak, mengambil perampasan aset dan sebagainya, begitu ya? Ya, bagi kami bahwa ini kebijakan yang rasional, yang terukur, yang tadi yang kami gunakan untuk kepentingan penindakan terkait dengan persoalan korupsi. Dan kami juga butuh pengawalan dari teman-teman seperti Mas Ardi dan teman-teman NJU yang lain, agar memang pelaksanaannya berjalan dengan baik. Itu harus kita kawal juga bersama-sama. Baik, kita harapkan apa yang menjadi target dan sasarannya itu. Terakhir mohon izin, kan ini Presiden sudah ngasih garansi nih. Harusnya kemudian teman-teman kejaksaan yang harus kemudian sekarang memberikan dan menunjukkan integritas dan profesionalitasnya dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Jangan sampai kemudian sebelum dan pasca itu nggak ada bedanya. Baik, jadi kita masyarakat mengharapkan apa yang dicita-citakan tadi itu boleh terjadi begitu ya. Bahwa pengamanan terjadi, pengamanan terhadap aset negara juga boleh terjadi. Terima kasih sekali lagi Prof. Pujiono, Mas Ardi dan juga Kang Ujang sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang David. Terima kasih.